Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya coba analisa fundamentalnya saham BRIS. Lewat proyeksi dividen 2023, saya coba hitung kisaran harga wajarnya saham BRIS. Sebelum kita mulai, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status layak invest? Karena saham-sahamnya itu fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Anda bisa akses bocoran saham yang layak invest lewat link yang saya taruh di deskripsi. Anda bisa akses sekarang juga, barangkali Anda sibuk, atau Anda bisa akses setelah nonton video ini. Nanti di akhir video akan saya ingetin untuk mengakses bocoran saham yang layak invest ini. Oke, kita mulai ya. Video ini direkam 22 Februari saat harga BRIS ada di 1660. 1660. Kita masuk ke ekuitas. Ekuitas tuh harta di luar hutang. Ekuitasnya BRIS yang sekarang nih, setahun penuh 2022 berjalan, itu 33,5 triliun. Terbesar selama 4 tahun terakhir. Anda bisa lihat yang tahun-tahun sebelumnya, yang saya tunjukin pakai mouse. Nggak ada yang 33,5. Jadi ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita masuk ke laba. Labanya BRIS selama 2022 berjalan 1 tahun full itu 4,2 T. Ini juga merupakan laba terbesar BRIS selama 4 tahun terakhir. Anda bisa lihat yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara fundamental, ini BRIS ini mewah. Tadi kan saya bilang di awal saya akan coba analisa fundamentalnya ya. Ini fundamentalnya mewah. Labanya meningkat tiap tahun dan ekuitasnya membesar tiap tahun. Jadi secara fundamental udah mewah, udah oke. Nah, tapi soal valuasi gimana nih? Ya, dan valuasi saya menggunakan sudut pandang, menggunakan perhitungan dividen. Dividen kapan? Dividen yang akan dibagiin di tahun 2023 ini. Tapi sebelum masuk ke dividen, udah sekitar 2,5 menit lebih Anda nonton video ini. Saya asumsikan Anda suka dengan mungkin tampilan Excel-nya atau gaya bahasa saya. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis BRIS di komen. Kalau Anda mau melakukan 2 hal itu, saya sangat senang sekali. Saya merasa ada yang nonton, saya merasa ada yang merasakan manfaat dari video saya merasakan ada yang suka dan sampai mau nge-like dan tulis BRIS di komen. Terima kasih banget. Oke? Like videonya dan tulis BRIS di komen. Oke, dividen. Dividen itu tentang bagi-baginya perusahaan kepada para investornya. Apa yang dibagiin? Keuntungan, bukan kerugian gitu ya. Keuntungan gampangnya kita sebut EPS. Yang dibagiin ke investor kita sebut DPS. Nah, berapa persen yang dibagiin disebutnya DPR. Contoh, 2019 per lembar sahamnya punya keuntungan 2. Yang dibagiin ke investor 0. Ya, jadi rasionya adalah 0%, DPR-nya 0%. 2020 juga gitu, punya keuntungan 5. Yang dibagiin 0. Ya udah, DPR-nya adalah 0%. Dan ini 2019 ke 2020 pas naik besar ini ya, pas merger ya atau gimana ya, BRIS. Ini mungkin sebagian besar berharap dengan yang naiknya segini labanya, berharap banget si BRIS ini bagi dividen gitu ya. Misalkan di sini dia bagi dividen, bagi aja dividen, wah harganya makin melambung tinggi. Tapi ternyata nggak bagi dividen kan, sehingga puncaknya waktu itu adalah ya pas 2021 tuh ternyata dia nggak bagi dividen, turun terus sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang dividen nggak penting, ya bagi saya justru malah kalau Anda trader ya, misalnya Anda trader, misalnya Anda nggak terlalu investor banget atau Anda nggak terlalu trader banget,
memperhatikan dividen menurut saya salah satu faktor yang harus diketahui gitu selain memperhatikan order book atau bandarmologi atau pattern gitu ya. Memperhatikan dividen itu penting karena dividen yang bisa memanggil minat investor-investor kelas kakap gitu ya. Nah, di 2021 dia punya keuntungan 66, dibagiin ke investornya 18. Nah, 18 itu adalah 28% dari 66. Nah, sekarang di 2022 berapa nih DPR-nya gitu ya. Nah, saya bikin 3 skema. Skema pesimis saya dia bagi 0%. Seperti 2019-2020, bisa aja dong dia bagi 0% lagi. Bisa aja dong dia nggak bagi dividen lagi, bisa. Optimisnya saya dia bagiin di 28% lagi, di mana 28% adalah DPR dia di 2021. Dan optimis saya nggak tahu, jadi saya tulis 28% aja. Nah, di sini begitu saya masukin 28%, akan keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya si BRIS. Nah, kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya BRIS kalau berdasarkan sudut pandang dividen tahun 2023, proyeksi dividen tahun 2023, maka BRIS itu murahnya ada di harga 261, wajarnya ada di 392, dan mahalnya ada 522. Jadi BRIS di harga 1660 sekarang itu adalah udah mahal. Bahkan di atasnya mahal. Bahkan di atas mahalnya itu sampai kelewat 69%, 70% lebih mahal gitu. Oke, jadi secara valuasi udah nggak murah lagi, bahkan udah mahal banget ya. Jadi sampai detik ini nih, mau ke 7 menit, sebenarnya saya udah memenuhi 2 janji saya di awal video, yaitu secara fundamental saya analisa, yang mana jawabannya fundamentalnya mewah ya, karena labanya meningkat, ekuitasnya membesar, dan bahkan labanya terbesar selama 4 tahun terakhir, ekuitasnya juga terbesar selama 4 tahun terakhir. Tapi secara valuasi, secara kisaran harga wajar, BRIS ini sekarang udah enggak di harga wajarnya, bahkan di harga mahalnya aja udah kelewat. Dan kalau Anda adalah pemain PBV-an ya, pemain PBV-an, BRIS ini di harga 1450 aja PBV-nya nyaris 2 gitu. Jadi kan kalau Anda yang memperhatikan PBV kan nyarinya di bawah 1. Nah, ini aja udah mau 2 gitu. 1450 tuh mau 2, 1660 kayaknya udah 2 koma gitu ya. Oke, itu secara proyeksi dividen 2023. Tapi saya mau tambahin analisa seandainya Anda kira-kira mau nge-hold BRIS untuk 2 tahun ke depan ya, untuk sampai 2024. Kita bikin proyeksinya. Katakanlah di tahun depan dia ekuitasnya naik 34% lagi, katakanlah ya. Lalu di laba dia naik 41% lagi. Lalu DPR 2023 yang akan dibagikan di 2024 28% lagi. Lalu di sini kita cari PBV terendah. Nah, ngomong-ngomong cari PBV terendah selama 4 tahun terakhir, tertinggi PBV itu ada di 5,9. Ya, ini tahun 2020. Terus 2021 PBV-nya turun jadi 3,9, terus 2022 sekarang tahun kemarin turun 1,9. Di 2023 nggak tahu nih. Kalau secara tren PBV-nya sih turun terus ya dari tahun ke tahun. Dimana sebetulnya sama dengan filosofinya investor bahwa suatu harga akan menuju harga wajarnya, akan menuju harga intrinsiknya. Di 2020 5,9 ini udah nggak wajar, dia lama-lama akan turun. Kalaupun naiknya tuh nggak bisa dipegang gitu, naiknya lama-lama akan turun, cepat atau lambat. Soal waktu nggak tahu, tapi investor kan punya filosofi suatu saham akan menuju harga wajarnya. Nah, di 2023 ini, kalaupun lanjut turun PBV-nya, kita nggak tahu lanjut turun sampai berapa, gitu ya. Di sini saya akan tulis ceritanya dia turun sampai 1,7 misalnya. Oke, dengan anggapan, saya ulang nih, dengan anggapan ekuitas tahun 2023 naik 34% lagi, ya sama kayak 2022.
lalu labanya naik 41% lagi sama kayak laba di 2022, terus DPR-nya 28%, dan menggunakan harga terendah, sebutlah PBV-nya di 1,7, maka resiko nge-hold BRIS selama 2 tahun itu adalah cuman turun, nggak turun ini, bahkan coba ini jangan 1,7, 1,5 deh. Nah, jangan 1,5 kejauhan. 1,6. 1,6. Oke, misalkan harganya turun 1,6, maka resiko nge-hold BRIS itu turun minus 5%, 5,2%. Dan dapat dividen selama 3 tahun itu 3,7%. Atau kalau dikurang-kurangin ya mungkin cuman jadi minus 1%. Itu resiko terburuknya BRIS untuk nge-hold 2 tahun ke depan, dengan asumsi ekuitasnya tahun depan naik 34%, labanya tahun depan naik 41%, DPR tahun depan dividennya 28%, dan harga terendah BRIS turunnya sampai 1,6. Dari 4 faktor ini, kalau salah satu berubah, berarti ini resikonya juga ikut berubah. Contoh, tadi misalkan ternyata BRIS lanjut turun nih. Ternyata turunnya nggak cuma ke 1,6, misalkan turunnya sampai 1,5 misal. Nah, itu resikonya udah jadi 11%. Kalau lanjut turun misalkan jadi 1%. 1% kan harga wajar ya. Itu jadi resikonya 40%. Apakah akan ke sini? Ya nggak tahu, kan namanya juga ngomongin resiko. Bisa jadi nggak pernah nyentuh ke situ, bisa jadi bahkan lebih turun lagi. Tapi kalau ngomongin value-valuean, kalau ngomong PBV-PBV-an, normalnya itu PBV ada di 1. Kalau Anda bilang ini kan bank, nggak mungkin dong bank PBV-nya 1. Ya boleh-boleh aja Anda berpendapat kayak gitu. Anda yang berpendapat kayak gitu sama kayak saya apa? Sama-sama nggak tahu juga kepastian harga ini akan turun sampai mana gitu ya. Terus kalau Anda bilang, iya semua tergantung bandar. Oke, kalau kita mau ngomongin bandar-bandaran, kita lihat komposisinya. Komposisi yang berada di masyarakat saat ini cuma 9,9% atau katakanlah 10%. 10% ini rendah. Jadi kalau mau ngomongin bandar-bandaran, terus Anda bilang, ini mah tergantung bandar. Saya nggak menutup kemungkinan karena memang komposisi yang berada di masyarakatnya rendah. Kalau rendah itu memang bandar sangat bisa ngapa-ngapain gitu. Beda ceritanya kalau komposisi saham yang berada di masyarakatnya nggak di angka 40% atau 50% gitu ya. Nah, itu bandar susah ngapa-ngapain. Kalau ini kecil, jadi bandar sangat bisa. Kalau mau dikaitin ke bandar-bandaran ya. Kalau mau dikaitin ke PBV-PBV-an tadi yang saya bilang, PBV normal ada di angka 1, value wajar ada di angka 1. Bisa aja dia turun ke 1. Bisa juga nggak pernah nyampe nyentuh 1. Bisa juga bahkan di bawah 1 gitu. Nah, kalau ini kita balikin ke 1,98. Katakanlah 1,98 adalah terendah gitu ya, titik terendah. Tapi misalkan labanya cuma naik 5% misal. Atau tiba-tiba dia nggak bagiin dividen, misalnya kita tulis 1%. Di sini 1% misalkan. Oke, jadi paling penting itu adalah memperkirakan kalau mau hold 2 tahun ke depan, memperkirakan book value-nya, kira-kira dia turun ke harga berapa. Nah, tapi kalau untuk memperkirakan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena posisinya 1,98 di mana itu adalah PBV 2022, itu adalah yang paling kecil. Katakanlah PBV paling kecil misalkan di 2019 kita bisa pakai. Tapi ini paling terkecil 2022. Jadi kita nggak tahu nih, dan secara tren lagi turun terus. Jadi kita nggak tahu juga PBV-nya berapa gitu ya. Oke, gitu aja. Semoga tidak seperti tebar fir, juga tidak terlalu pom-pom. Karena bagaimanapun BRIS ini kalau Anda yang suka ya, atau Anda yang udah hold, BRIS ini secara ekuitas mewah ya. Saya bisa bilang ekuitasnya mewah. Labanya meningkat, ekuitasnya membesar. Tapi ya kalau saya pribadi, kalau yang biasanya masuk memvaluasi suatu saham berdasarkan dividen, kalau saya pribadi saya nggak bakal masuk si BRIS ini. Karena valuasinya udah mahal. Dan kalaupun saya udah mencanangkan bahwa saya akan nge-hold sampai 2 tahun ke depan pun,
Saya nggak punya keyakinan karena PBV-nya saya nggak tahu ini bakal dibawa nyelam ke berapa. Terus dari sisi selam secara bandarmologi sangat bisa kalau bandarnya mau mainin karena komposisi di masyarakatnya kecil gitu ya. Jadi BRIS ini fundamentalnya mewah, valuasinya tapi udah nggak murah, prospeknya cerah karena sekarang suku bunga lagi tinggi. Nah sisanya terserah Anda deh gitu ya. Dan sebagai pengingat, buat Anda yang mau ngambil bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah kayak BRIS gini, mewah, ekuitasnya membesar, labanya meningkat, valuasinya masih murah, kalau BRIS kan udah mahal, dan prospeknya cerah, silahkan akses dengan klik link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.